Nah, kita ini ngumpul di sini, ini karena reformasi dan demokrasi, karena jaminan konstitusi. Pada masa Orde Baru nggak ada ini begini nih. Kita kumpul begini nih, ya sudah, pulang itu pasti diikutin Intel. Kalau Prabowo menang, Bre, tenang aja Be, PKS kalau megang pemerintahan. Kan udah ada gelora di situ, nggak bisa ntar. Kenapa? Kan udah ada gelora di Prabowo Gibran, nggak nyampe. Soal kemenangan, soal waktu. Ya. Pertandingan baru dimulai. Wes. Lu orang mau pada punya rumah nggak? Gue tanya. Woi, Milenial ini paling susah nih punya rumah. Nah, karena mau kita perlu bikin sebuah kegiatan yang berkelas. Apa? Ya apapun namanya program. Ya apa yang ditawarin? Ya, kan mereka pengen. Apa yang ditawarin supaya punya rumah? Ya pasti. belum mikir sampai sejauh itu mah, tapi semua pengen. Kalau udah menang itu selesai semua urusan. Sebentar, saya dulu ya. Kalau teman-teman menyimak apa yang disampaikan Bu Megawati kemarin itu, nah bicara tentang akhir-akhir ini setelah putusan MK, apa sih watak dan karakter kekuasaan Orde Baru itu? Manipulatif, menindas, anti demokrasi, anti kebebasan gitu. Nah, kita ini ngumpul di sini, ini karena reformasi dan demokrasi, karena jaminan konstitusi. Pada masa Orde Baru nggak ada ini begini nih. Kita kumpul begini nih, ya sudah, pulang itu pasti diikutin Intel. Ngekosnya di mana? Gitu loh. Itu Intel emang lagi nyari kos banget. Iya. Oh, gue murah nih di sini. Kata Intel. Bagus nih, kamar mandi dalam. Dia cari kos-kosan. Emang lagi nyari juga dia kan. Nah, jadi gimana? Berarti nggak New Orba dong sekarang? Apa? Ya berarti nggak New Orba orang kita bisa bikin diskusi-diskusi begini. Ya gue belum selesaikan ini. Oke. Ini emak-emak yang nggak modelnya pengen buru-buru gitu loh. Jadi, nah politik itu ya, lu nggak bisa, lu kemudian mensimplifikasi apa, teman-teman kan butuh argumen juga, lu nggak bisa langsung todong begitu ke kita. Gua kan harus jelasin, gua sedang menjelaskan apa itu Orde Baru, apa sih ciri dan karakteristik dari kekuasaan Orde Baru, kenapa kemudian lahir anti kolusi, korupsi dan nepotisme. Karena Orde Baru itu memproduksi yang namanya kolusi, korupsi, dan nepotisme. Jadi kalau kita bicara kenapa akhir-akhir ini, nah itu pernyataan Bu Mega. Ada situasi yang memang sedang diciptakan itu untuk mengembalikan seperti pada masa Orde Baru, berbuat semena-mena, menabrak aturan hukum, merekayasa hukum. Itu yang terjadi. Memaksakan kehendak, itu Orde Baru. Oke. Nah, tapi kenapa baru sekarang teriaknya? Kan selama 9 tahun PDI kemana? Kau kan kita tadi bicara akhir-akhir ini, maka kau nggak nyimak juga. Nggak, jadi kau nggak nyimak. Jadi nggak. Jadi kalau cemana kau ini mana? Maksudku, berasa kebingunganmu jangan kemudian kau limpahkan ke kita. Tadi kan kita udah jelaskan. Apa yang disampaikan oleh Bu Megawati adalah akhir-akhir ini. Jadi jangan kau tanya lagi ketika 9 tahun. Akhir-akhir ini itu kan berarti pas pencalonannya Mas Gibran kan? Ada masalah nggak dengan MK tadi? Ya ada, ya terkait sudah. pencalonannya Mas Gibran. Iya, jangan marah-marah lah Bang, minum dulu. Nah, bukan. Ya sudah, ya sudahnya langsung kecil. Ya sudah, jangan marah-marah. Ya sudah. Nah, gitu. Ya emang bakat satu ini emang. Maksud gua. Kasih dia minuman. Iya kan ini, mari kita minum dulu. Tapi aku botol aqua. Oke, ya kalau Habib bukan ya sudah tapi ya salam. Gitu loh. Jadi lucu loh malam ini. Kalau penjelasan, kalau gua lu lihat kayak marah, ya.
Karena Marah. Gua menjelaskannya memang Lu harus intonasinya marah. harus seperti ini. Lu harus marah. Kan, Dan kan lagi mana perlawanan. ketidakadilan, Bib. tidak benar Kan itu lagi ada. Nah, perlawanan. kemudian tadi gua mau jelasin lagi apa yang disampaikan oleh Jaki. Ini menteri dari PDI sekian apa sekian. Bos, kita ini kan sistemnya presidensil, Pak. Bukan parlementer. Ya. Kita presidensil. Kebijakan itu, kebijakan tertinggi itu ada di presiden. Kira-kira gitu loh. Nah, kemudian ya, orang yang baru berkuasa gitu ya, ada kelompok yang baru berkuasa ingin mengembalikan situasi pada seperti masa Orde Baru gitu. Nah, itu kan peringatan kepada kita semua agar tidak menggunakan cara-cara pengelolaan kekuasaan itu seperti Orde Baru yang nabrak-nabrak aturan. Nah, itu loh. Ya. Jadi kalau kita lihat gini ya, orang ini kan sebagai alarm lah, agar kita nggak terjerembab kembali kepada situasi kelam di masa lalu. Ini sama seperti kita di pantai nih, air surut, huri gitu ya, surut nih air, huri. Bang, sorry bang, tapi Oke, kita kalau di terus kemudian nggak lama, ya, itu kan ini nih kita cerita seperti peristiwa tsunami, nggak lama tuh datang gelombang besar, air surut tadi, karena kita nggak bisa membaca tanda-tanda tadi, ya kita kira air surut banyak ikan kita gembira. Terus ria. tiba-tiba tsunami. Kemudian gelombang besar datang menghantam kita dan meluluh lantakkan kita semua. Itu gunanya alarm tadi. Nah dalam konteks itulah Ibu Mega, ya Bu Megawati menyampaikan, mengingatkan semua watak kekuasaan yang seperti ala Orde Baru itu jangan lagi terulang pada bangsa kita, Pak. Oke. Ini demokrasi ini harus beranjak maju, Bang Masinton, jalan. tapi masalahnya itu terlambat. Kenapa Bu Mega nggak ngomong dari kemarin-kemarin? Ini kan udah masuk masa kampanye. Kok kemarin-kemarin? Putusan MK-nya juga baru kemarin gimana? Ya Lo? enggak dong, kan sebelumnya pas pada saat mau putusan MK kenapa nggak langsung disebut? Wah ini emang Kok- duet maut banget. Ya, tidak ada waktu terlambat untuk membenahi. Wah itu maksudnya ya. Jadi kapan dan waktunya, kapan dan di mana waktu untuk berbicara, sampaikan. Situasi ini tidak baik-baik aja. Akhirnya begitulah. Oke, ya. Kayak bener aja di penengah. Ya. Habib Sege datang yang paling tanpa beban. Iya. Udah, Santai. nih, boleh. Underdog Boleh, ya. boleh. Gimana Bang Zaki? Boleh Bib ya? Ya. Ini gue mau nanya nih ntar gagasan ini. Gue minta tanggapan penonton. Enggak, saya mau baca berita aja sebentar. Iya apa? Ini berita. PDIP buka peluang bagi Gibran cawapres Ganjar. Puan bilang begini. Oh ini 21 Agustus mungkin aja katanya. Kalau memang kemudian di MK kemudian disetujui untuk ada calon wakil presiden di bawah 40 tahun. Mungkin saja Mas Gibran yang maju gitu. Nah jadi kalau Gimana dibilang- nih Bang Masinton? Aduh, Nggak ini kompak satu- ini. Iya. Tapi udahlah, tapi gimana? Enggak apa-apa, Nggak, itu dalam apa-apa. dalam Ini- politik sah-sah saja walaupun itu dangkal sesungguhnya. Saya mau ngomong. Siapa yang dangkal? Mau Bu Mega. Ya pernyataan tadi itu. Waduh, Mbak itu Puan dibilang Bang, dangkal. serius Bang? Waduh, Mbak Puan dibilang dangkal. Mbak Puan Bahaya ini. Bang, ini mau Loh, iya. mau dipotong kan ntar? no problem. Oke. Ya, itu kedangkalan berpikir aja sehingga dicari bahan yang bisa dia memojokkan Mbak Puan. Enggak memojokkan. Enggak, gue jelasin. Oh iya, siap. Gue jelasin. Ini Biar- orangnya Mbak Puan. Enggak. Saya percaya nih, percaya. Gue jelasin agar lu nggak tersesat dalam kedangkalan tadi. Eh. Jadi ya Mbak Puan itu menjawab pertanyaan. Fakta. Menjawab pertanyaan. Oke. Gimana nanti dengan kalau Gibran ini? Ya kalau MK tergantung putusan MK nanti kita pertimbangkan. Dan beda halnya ketika Pak AHY. Oh ya Pak AHY ada dalam radar kita. Cak Imin juga ada dalam radar kita. Jadi pertimbangannya Jadi semua. itu Oke. biar paham Pak. Jadi lo ya makanya gue bilang politisi itu ya bisa aja dia cari angle-angle yang ini gitu loh. Tapi maksud gue nggak dangkal-dangkal gitu juga. Itu dalam konteks menjawab pertanyaan wartawan. Nah sekarang kalau mau kita balik sungguhnya. Ini politik itu konsistensi. Ya. Lu 9 tahun nih teman-teman 9 tahun oposisi apa segala macam. Ya, maaf aja. Sikap oposisi nggak jelas juga.
Maksudnya nggak jelas oposisi Demokrat. nggak punya karakter, sehingga oposisi yang nggak punya karakter dia nggak bisa mengimbangi, Pak. Gitu loh, nggak bisa memberikan warna. PDI punya pengalaman beroposisi ketika sama Pak SBY. Kita bisa memberikan satu alternatif kepada pemerintah Pak SBY pada saat itu. Itu oposisi. Oposisi dibangun dasar argumentasi. Oposisi dibangun atas dasar politik yang rasional. Bukan karena sekedar. Udah siap kayaknya Bang Masinton turun ke jalan nih. Apa? Udah siap kayaknya Bang Masinton. Berarti turun Bang, ke jalan. Bang Masinton. Politik itu bisa diperjuangkan dari dalam sistem parlemen maupun dari luar sistem. Berarti secara nggak langsung Gitu Bang loh. Masinton tadi, aku boleh nanya nggak Bang? Berarti secara nggak Boleh. langsung Bang Masinton tadi bilang PDI itu bagus kalau jadi oposisi Bang. Iya. Berarti siap kalah dong kalau kayak gini. Bukan begitu. Tapi boleh ya, boleh ya. Bahwa enggak, Habis ini ya, gantian. posisi politik PDI itu karena kita berpolitik itu berdasar keyakinan ideologi, dalam posisi di dalam, di luar, bagi kita punya prinsip dalam perjuangan tadi. Oh. Ketika kita berada dalam kekuasaan, kita dorong program-program yang pro rakyat. Ketika berada di luar kekuasaan juga concern kita mendorong program-program pro rakyat tadi. Menyuarakan itu. Agar apa? Oke. Karena basis ideologi perjuangan kita adalah untuk rakyat Baik, tadi. oke. Kita punya prinsip perjuangan Oke. dalam politik itu ya karena itu. Ya, ya. Boleh nih, boleh. Udah, ini Silakan, gue mau lanjut nih sebenarnya ke penonton. Iya, Kita udah mesti tema masa anak kita muda nih. mesti Iya. bilangnya. Politisi, kita oposisi tidak punya karakter, bingung kita. Jelas-jelas kalau kita bicara jejak rekam 9 tahun, ada demokrasi tetap terjaga di negeri ini. Karena ada Demokrat yang jadi oposisi dengan sangat serius. Jejak rekam membuktikan. Pada saat kita bicara mengenai rancangan undang-undang Ciptaker atau Omnibus Law yang jelas-jelas berbahaya bagi lingkungan hidup dan terlalu berpihak bagi oligarki, ketika itu kita lihat, ya kita kritisi gitu. Lalu kemudian pada saat misalnya MK ada keputusan apa terkait dengan ini, lalu bagi kita nggak pas dalam apa kita sampaikan. Ini satu contoh masalah perancangan undang Ciptaker. Lalu kita bicara mengenai kasus COVID misalnya, bagi Tapi kita Ciptaker setuju, Pak. Oh, enggak dong, kita nggak setuju. Setuju dong. Yang setuju PDIP, kan gitu, bukan kami gitu. Rancangan Enggak undang-undang. Nggak ada- Rancangan Nggak undang-undang. ada penolakan tuh ikut dalam pembahasan. Loh, kita ikut pendapat. Artinya ini walk out Bang, 5 Oktober tuh buktinya loh, publik melihat loh. Dan banyak loh anak muda yang kemudian merespon positif gitu. Jadi ini catatan sejarah, memang ada orang yang kadang-kadang suka memutarbalikkan. Ada jejak digital, lupa dia. Dikiranya berjuang di era Orde Baru nggak ada jejak digital. Jadi bisa bohong-bohong ke anak-anak muda. Tapi hari gini ada jejak digital. Jadi jejak digital itu menunjukkan Demokrat begini, Oke. yang ini begini. Misalnya contoh, maksudnya harus jelas ini karena kalau dibilang nggak punya karakter bahaya juga gitu. Ya, ya. Yang kita bingung gini, yang kita bingung nih hybrid nih. Kok lu di pemerintah lu kritis gitu? Ya udah kalau memang mau oposisi, keluar aja dari Keluar gitu ya. kabinet. Itu Gimana baru tuh? cool. Maksud lo mau Rakyat, tapi lah lu di pemerintahan kan lu gitu maksud loh. lo mau ngajak lu pindah ke PKS? Saya nggak Apa bisa gimana? bilang gitu. Saya nggak bisa bilang gitu. PKS menerima nggak kalau Bang Masinton Oh, bergabung? Konsisten nggak nih? PKS ini siap menerima segala Yang macam paling model. yang paling konsisten oposisi itu di parlemen Iya. cuma PKS. Benar, PKS. Itu lah. benar. Jadi IKN aja Demokrat setuju. Oh, IKN Demokrat memang setuju. Setuju dengan catatan kan? Setuju dengan catatan. Ya, berarti setuju nggak Anggaran tapi? pas segala setuju Ya, dengan catatan. sama aja dong. Nah, lu baru aja tadi ngomong lu bilang nggak setuju. Gimana lu baru Siapa bilang- siapa bilang nggak ditanya setuju? Rifana, lu setuju? Saya nggak ada bilang IKN nggak setuju. Kita Omnibus setuju Law. IKN. Ya. Itu omnibus law lain bang. IKN itu kita setuju dengan 5 catatan. Ya. Nah pasca sudah jadi undang-undang, ya kita terimalah. Ini kan keputusan hukum. Oke. Gitu. Sama kayak yang. Jadi nanti kalau Prabowo Gibran menang, PDI Perjuangan bergabung sama PKS gitu. Loh ya nggak apa-apa silakan. Kalau Sama-sama kami- oposisi di nggak, luar. Kalau kami gini. Kalau PKS siap menerima siapapun. Kalau Oh, kami gini. maksudnya apa? Siapapun mau Beb, PDI, mau Beb. masuk, mau Demokrat. Beb, kalau kalau Prabowo menang, Bre, tenang aja Beb. PKS kalau mau gabung pemerintah. Kan udah ada kita gelora siap. di situ, nggak bisa ntar. Kenapa? Kan udah ada gelora di Prabowo Gibran, nggak Enggak nyampe. ada kita Soal ini kemenang, bangsa ini. soal waktu. Bangsa. Iya. Pertandingan baru dimulai. Wes. Nanti sebentar lagi kelihatan ya. Publik tuh punya mata, punya ruh. Jiwanya kampanye juga ada ruhnya. Jadi kelihatan kalau ini panitia ini baterai semua urusannya. Kan panitia diomelin Kaget kan. aku. Aku pikir Jadi- tadi malam ini panitia di bangsat Jadi semua. suasana media, suasana dialog, suasana acara itu ada arwahnya, ada ruhnya.
Jadi ciri-ciri kemenangan, ciri-ciri kesombongan, ciri-ciri kekalahan itu setiap hari itu makin kelihatan yang mau menang siapa, yang mau kalah siapa. Gitu. Tetapi ini proses waktu, kita belum bisa menyimpulkan. Karena perjalanan waktu itu yang akan menentukan gue menang atau gue kalah. Wes. Nah, ini sabar, baru hari kedua, masih 73 hari lagi, Bos. Jadi kita mari mulai. Tapi kejadian hal-hal slack yang kiri kanan kayak begini, buat Amin dinikmati aja. Karena buat kita pengen nasehatin juga nggak pantas. Terus? Ya karena kita belum berkuasa. Iya, kalau udah berkuasa? Oh, gua nasehatin, woi. Diam kau. Jangan begini. Oh, kalau Tapi lu nggak cocok, Bib. Lu nggak cocok kayak gitu. Lu nggak cocok, Nggak nggak ada cocok. setelan. Nggak ada setelan. Jadi situasi-situasi ini nih memang enak, enjoy Iya. ya. Kita Ibarat- jalan saja. Nah, sekarang problematika ini cerita anak muda. Iya. Bukan masalah PDI, bukan masalah Ibu Mega, bukan masalah Demokrat, bukan. Kita lagi Ini ngomongin anak sekarang muda. nih peran anak muda yang disebut milenial Gen Z itu kerjanya apa? Bos, lu tuh punya kesulitan rumah, tahu nggak? Hampir berapa juta pemuda kita itu nggak punya rumah. Terus? Nah itu bagaimana caranya penyelesaiannya? Amin mau kasih rumah DP 0% di Jakarta aja. Nggak belum beres itu rumah DP 0%. Bos, Gimana? Kok jadi jangan kena bawa Jakarta sekarang kita lagi sedang bekerja. Hmm. Bahwa kondisi ini kita lihat bagaimana Erick Thohir juga menyiapkan, Oke. bagaimana Sri Mulyani menyiapkan. Lo orang mau pada punya rumah nggak? Gue tanya. Woi, mau Milenial nggak? ini paling susah nih punya rumah. Nah, karena mau kita perlu bikin sebuah kegiatan yang berkelas. Apa? Ya apapun namanya program. Ya apa yang ditawarin? Ya, Kan Pak. mereka pengen. Apa yang ditawarin supaya punya rumah? Ya pasti. Belum mikir sampai sejauh itu mah, tapi semua pengen. Kalau udah menang itu selesai semua urusan. Tapi Beb, Kalau udah menang selesai semua urusan. Emang segampang itu? Kasih rumah ke anak milenial. Apa? Buktikan aja bahwa kalau kemenangan itu biasanya dimudahkan dalam segala semua keputusan. Oh, ya apa sih yang ditawarin tuh apa sih untuk Ya supaya misalkan milenial ini dikasih punya harga rumah? murah, dikasih masalah anak-anak muda tuh dikasih apa? Bantuan untuk dapat rumah misalkan, permodalan, insentif lah apa Oke. namanya, ya toh. tapi itu aku bisa bantah, Beb. Aku anak muda bisa aku punya rumah. Ya lu kerja kali bagus. Ya, Atau Rumah lu ngerjain- warisan kali lo. tapi Rumah warisan kali. Lu Enggak, kerja apa ngerjain orang? KPR, Beb. Oh KPR, iya salah satu. Masih 40 kemudahan. tahun lagi. Gimana lunasnya itu? Aku punya Oh, jadi rumah yang dulu. ditawarin Amin ke anak-anak muda itu Ya, insentif tawaran insentif untuk seperti itu. punya rumah. Iya. Insentifnya seberapa banyak? Iya kita lihat aja kemampuan keuangan Rezim yang kita. sekarang aja cuma bisa ngasih pembebasan pajak rumah di bawah 2 miliar. Ya, jadi nggak bisa membandingkan apa yang sekarang dan apa yang akan datang. Oke, terus Ya kita lihat dulu aja dulu. Jangan apa yang dilihat? Ini kan mereka nungguin Ya, gimana caranya Gini, gue punya Beb, rumah. apa yang mau lihat KPR saya udah jalan nih. Iya. Sekarang misalkan dengan Cicilan insentif mulu udah nih. cukup membantu dia. Heeh. Ya sudah silakan itu udah salah satu solusi. Oke. Mau apa lagi sekarang? Iya. Ya tinggal ditambahkan. Misalkan kemudahan kerja. Ya diberikan lapangan kerja yang lebih baik gitu. Apa lapangan kerja? Ya banyak dong, masalah lapangan kerja mungkin ditanya detail apa juga kerjaan banyak. Misalkan Jadi menciptakan lapangan kerja, Ya. memberikan insentif rumah kepada dua aja itu millennials. solutif bagaimana mau Oke, banyak-banyak ya, loh. Oke, nanti kita tanya nih ke mereka ya. Dari Gama apa? Dari Ganjar Mahfud apa yang ditawarin ke anak muda? Rumah satu-satu nggak Bang? Kalau ini kan udah rumah nih, Iya. insentif rumah sama apa tadi tuh? Penciptakan lapangan kerja. Dari dulu semua capres-capres visi pertamanya itu pasti sama. Ya kalau soal Menciptakan visi lapangan misi, kerja. visi misi itu pasti ideal. Kalau nggak ideal bukan visi misi namanya. Iya, Ngaco. tapi di semua capres-capres itu dari zaman dulu sampai sekarang semua visi misinya Lo sama optimis menciptakan dikit kenapa sih? lapangan kerja. Pesimis banget sih. Bukan. Lo kira sekarang misalkan kita menjadi Kok kepemimpinan. jadi gue diserang? Kagak. Kenapa jadi pesimis? Minum dulu, minum. Taruh kentang sini dong. Iya tuh, dia minta french fries. Terlalu Jadi, pesimis nih, harus Mbak ada Nana ini. optimisme kita ke Iya, depan. Ya toh? Kan aku Apa mewakili suara anak muda, apa- gimana caranya? Oke, lu ngomong aja lu nanti kita jawab. Oh. Yang jelas adanya unsur perubahan. Wah, itu Oke. menarik. Ya. Ntar anak muda percaya nggak? Ayo. Tuh mas, Ih, lu beneran cariin ada lu mas. French fries. Taruh Ini mas, sini. ya sini aja jangan jauh-jauh, ntar dia esmosi. Bang, satu juga di sini boleh. Satu. Maaf ya teman-teman ya, lapar.
Belum makan dari pagi. Oke. Gimana Ganjar Mahfud apa yang ditawarin ke anak muda? Sesuai tema ya. Tadi kan bicara tentang anak muda ya. Kalau yang ditawarkan sama Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu konkret, bukan ide yang mengawang-awang. Satu rumah harus ada satu sarjana, terutama keluarga nggak mampu. Jadi keluarga nggak mampu yang nggak bisa menyekolahkan anak-anaknya untuk kuliah, maka Pak Ganjar dan Pak Mahfud menyiapkan program satu rumah satu sarjana. Nah itu bagian dari konsepsi keberpihakan terhadap anak muda tadi, bagaimana keberpihakan terhadap pendidikan buat anak-anak muda tadi. Karena kita tahu biaya kuliah itu mahal dan tidak semua keluarga bisa mengakses pendidikan buat anak-anaknya karena mahalnya tadi. Nah kita kembali kepada tema sesuai dengan undangan yang saya terima, kepemimpinan tentang orang muda. Muda itu idealis. Muda kalau tidak idealis itu tua namanya. Gitu. Makanya kok kayak emak, bukan kau kayak emak sih. Tidak ya lu yang bingung, mereka nggak bingung nggak kalian? Yang bingung lu. Gua belum selesai ngejelasin, lu nggak sabaran, iya kan? Terus desak kita untuk ngomong bikin kesimpulan apa, itu bukan diskusi nak. Oke, yuk. Diskusi itu ya, diskursus, bicara ide. Lu nggak bisa menjelaskan ide dalam hanya hitungan menit dan detik. Tapi kita juga dibatasi durasi waktu. Iya, jadi gua ngejelasin ini ke anak nih. Jadi muda itu idealis. Muda itu karakter muda itu berontak. Gitu ya. Muda tidak idealis itu sama dengan tua membusuk. Di generasi saya sebagai anak muda yang lahir dari proses pergerakan tadi, yang kami perjuangkan itu adalah ide tentang demokrasi. Pada saat itu anti demokrasi. Ide yang kami tawarkan pada saat itu, semangat muda kami adalah anti KKN, kolusi korupsi dan nepotisme itu. Itu muda. Kalau muda dia melanggengkan KKN itu, muda secara biologis tapi tidak muda secara idealis. Dia tua itu. Gitu loh. Nah jadi muda itu bukan karena usia, maka Bung Karno menyatakan, berikan saya 10 pemuda maka akan kuguncangkan dunia. Bukan pemuda dalam faktor biologis, muda dalam semangat. Kalau anak mudanya nggak punya ide, nggak punya pikiran, apalagi gagasan, ya bukan orang muda. Gitu loh. Nah jadi teman-teman jangan terkecoh bahwa putusan MK itu urusan untuk anak muda. Tidak. Gitu loh. Balik lagi. Jadi yang ditawarkan ya bukan. satu sarjana dalam satu rumah. Iya. Caranya Satu gimana? sarjana satu rumah. Itu caranya gimana? Caranya mudah. Kalau Gimana? APBN kita itu 3.000 triliun, ya mandatory. Mandat dari APBN kita terhadap alokasi pendidikan itu 20%. Oh, oke. 3.000 triliun, 20% itu ada 600 triliun. 600 triliun itu bisa dialokasikan, dibagi dari Jadi pembangunan beasiswa. infrastruktur apa segala macam begitu Beasiswa. loh. Loh iya, artinya ini lagi-lagi persoalan keberpihakan, bagaimana mengelola anggaran ya yang dibiayai oleh uang rakyat melalui pajak rakyat tadi bisa digunakan untuk anak-anaknya rakyat tadi, bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda tadi, terutama dari rakyat yang secara ekonomi dia tidak kaya. Begitu nak, tidak Satu rumah satu sarjana bang. satu rumah satu sarjana. Berarti kalau misalnya abangku udah sarjana, aku udah nggak boleh lagi sarjana.
Kan satu rumah satu sarjana. Ya boleh lah kalau Bener kau juga kau. Jadi dua sarjananya nanti bang. kalau kau berasal dari keluarga orang kaya, ya bisa satu rumah, harapannya satu rumah. Tapi kalau dari keluarga tidak mampu, minimal dia minimal satu. Oh. Nah, gitu loh. Oke, itu berarti nanti sistemnya beasiswa ya. Iya. Beasiswa dari APBN untuk keluarga kurang mampu, Iya, begitu. dia tinggal dialokasikan. Jadi mengelola negara itu, mengelola kekuasaan pemerintahan adalah bagaimana kita mengelola anggaran yang bersumber dari pajak ya rakyat tadi dialokasikan pada kebutuhan mendasar rakyat itu. Ya. Pemenuhan kebutuhan dasar itu adalah tanggung jawab pemerintah atau negara yang dimandatkan oleh konstitusi undang-undang dasar kita. Maka ya, kalau pengelolaan APBN-nya berbasis pada kepentingan rakyat, maka dia pertama sekali yang dia pikirkan adalah bagaimana anggaran besar ini bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat, kesehatan, Ya, oke. pendidikan, perumahan, dan lain-lain. Oke. Nah, itu yang menjadi sangat penting buat kita hari ini. Apapun itu, kita bicara tentang Indonesia emas apa segala macam, itu bullshit kalau pemenuhan dasar terhadap kebutuhan rakyat ini, terutama anak-anak muda sebagai generasi yang akan datang, kita tidak siapkan, Ya. kita nggak akan menjadi bangsa yang unggul. Ya. Kalau kita hanya sibuk dengan persoalan membangun fisik, tapi kita tidak siapkan pembangunan karakter anak-anak muda kita nggak akan menjadi bangsa yang unggul. Oke, ya. Maka disitulah pentingnya tadi keberpihakan terhadap anak-anak muda dengan program-program yang bisa diterima oleh anak-anak muda. Ya, Tapi ini- kalau kita sambungin Mbak Nana programnya Bang Masinton sama Habib. Habib ngomongin susah punya rumah, Bang Masinton satu rumah satu sarjana. Kalau misalnya dua-dua itu masalahnya benar, takutnya nanti malah masyarakat Indonesia cuma punya sarjana. Terus? Karena rumahnya kan juga belum punya kan masalahnya. Jadi gimana tuh Bang? Benar juga. Satu rumah satu sarjana, nih rumah aja belum susah nih katanya kalau kata Mbak Habib. Iya, makanya Ini kita tadi, belum nanya paslon nomor 2 nih. Oh iya Ya. juga. Belum. makanya kan tadi tugas kekuasaan itu kalau dia memiliki sikap keberpihakan, kesetiaan pada rakyat tadi, itu tadi pemenuhan pada aspek kebutuhan dasar tadi. Kesehatan, pendidikan, perumahan. Sandang pangan papan itu. Nah, Oke. jadi ya di situ itulah gunanya kita memilih pemimpin. Ya, ya. Bukan yang pemimpin yang cuman gimmick-gimmick, cuman nyodor-nyodorin kartu gitu loh. Ini nyindir Tapi- siapa nih? Hanya memikirkan kekuasaan. Kita nggak perlu Ini maksudnya nyindir siapa? Nyindir anaknya Pak? Itu tidak perlu nyindir-nyindir, Nak. Ya. Kita cuman menjelaskan. Yang jualan kartu cuma bahwa- satu masalahnya. 2014 maksudnya. Ya itu dia. Oh tuh. iya, 2019. Oh, Gitu loh. Nah, jadi ya kepemimpinan itu ya ide, pikiran, gitu loh. Oh iya lu ya. Ya. Oke, kalau paslon 2 apa yang ditawarin ke anak muda? Nanti gue mau tanya nih ke Ya. semua anak muda di sini, mereka percaya nggak nih dengan Ya. janji-janji kampanye ini? makasih. Nah, ini kalau kita lihat masalah utama anak muda ini, salah satu yang dihadapin ya, bukan anak mudanya bermasalah, tapi permasalahan saat ini salah satunya selalu adalah lapangan pekerjaan. Itu salah satu yang utama. Kita bicara bagaimana bisa akses dan mudah dapat pekerjaan. Ya, kemudian yang kedua bagaimana setelah kita dapat kerja, kerjaannya layak dan kemudian kita lebih tenang gitu. Ini penting. Kan nggak semua kayak beliau nih kan ahli menjadi host, ya nggak? Menjadi komika, menjadi apa sehingga bisa punya rumah sendiri ya Bang. Nyicil juga Bang masih Bang, nyicil. Tapi setidaknya punya kan. Ini satu. Coba jelasin dong, gimana caranya pekerjaan tadi? Nah ini saya balikin nih, tadi Bang Masinton ngomong ke anak kayak emak-emak. Lah ini kok Bang Masinton kayak emak-emak kata, enggak, tapi emak-emak bagus. Saya nggak bilang kayak emak-emak, emak-emak itu bagus. Saya bilang, saya malah senang karena kalau diceramain sama emak-emak, saya dapat banyak ilmu. Gitu. Kampanye gratis. Iya benar. Dan kalau di daerah, kalau ketemu pas di dapil, ketemu mama tuh enak gitu. Ya udah apa tadi Aman, yang Bang. ditawarin? Pokoknya Balik abang-abang lagi. sini Lagi fokus mau ngomong lapangan kerja ngomongin ini ya udah saya fokus ya Bang ya boleh ya lanjut dulu Nah, ya silakan. Nah bicara mengenai lapangan kerja ya banyak hal yang bisa kita lakukan kita bicara mengenai ya Allah kan baru aja mau ngomong bagaimana cara lagi Bang kalau kita bicara mengenai bagaimana caranya kita bisa bicara satu mengenai bagaimana bantuan kita kepada teman-teman UMKM kita makin optimalkan karena anak-anak muda hari ini suka dengan kewirausahaan itu satu. Yang kemudian bagaimana kita buka formasi-formasi ya. Kita bicara mengenai bisa entah jadi pegawai negeri, entah kita kuatkan industrinya atau kita kuatkan ekonominya.
Lalu kalau bisa bicara, Bang, gimana caranya? Pak SBY 10 tahun membangun negeri ini, Bang. Itu terbukti kemiskinan turun dari 16% ke 10%. Yang kedua, lapangan pekerjaan itu banyak sekali. Pengangguran bisa berkurang sampai 3 juta lebih dalam 10 tahun. Nah, Pak Jokowi juga melakukan hal serupa, ya. Terus nih, Pak Jokowi ada inisiatif-inisiatif yang lain, hal-hal yang positif yang lain. Jadi gabungan nih dari keduanya. Karena apa? Pada saat pemerintahan Pak SBY sudah ada jejak rekamnya. Silakan dicek teman-teman. Bagaimana lapangan pekerjaan jauh lebih mudah ke era itu. Bagaimana kemiskinan bisa turun dilanjutkan oleh Pak Jokowi. Dan ini gabungannya luar biasa kan. Apa yang bagus di era Pak Jokowi, apa yang bagus di era Pak SBY, ini ada semua di Pak Prabowo. Ini kelebihan kita. Jadi kalau bilang percaya nggak percaya, jejak rekam membuktikan itu. Kalau percaya dengan Pak SBY, bisa percaya dengan Pak Prabowo. Percaya dengan Pak Ini Jokowi. capresnya siapa? Lo lagi kampanye SBY apa lagi kampanye Belum capres selesai, lo? Pak. Belum selesai. Abang tadi nggak mau gua potong, ini giliran orang ini dipotong. Iya. Iya boleh lah. Terus kalau yang percaya dengan Pak Jokowi, ya ini ada juga di Pak Prabowo. Jadi dua-duanya ada gitu loh kekuatan itu. Nah inilah yang menjadi perhatian kita bersama. Tapi yang kedua, anak muda ini bukan hanya memikirkan mengenai mereka. Nah ini mesti diingat nih, jangan ansih bahwa anak muda hanya memikirkan mereka. Mereka ini tertarik juga, misalnya kita bicara mengenai pada saat Pak Prabowo ini menyodorkan program makan siang gratis dan minum susu gratis di sekolah. Mungkin ada yang ketawa, iya ketawa karena apa? Ya karena mungkin mereka dari kalangan berada gitu loh. Nggak tahu bahwa situasi saat ini ada lebih kok seluruh dunia. Ada 153 juta anak-anak yang kesulitan makan. Apa sih efek dari makan siang gratis ini? Pertama begini, kita masih banyak yang dari menengah ke bawah ya. Kemudian yang kedua, ini inisiatif ini ada 76 negara yang sudah melakukan makan siang gratis ini dan terbukti bisa mengurangi angka kemiskinan. Makan siang gratis sama susu gratis Susu di gratis, sekolah sama pesantren. sama bantuan gizi untuk Ini ibu hamil dan anggarannya balita. seberapa gede itu setiap hari ngasih makan gitu? Seminggu kita- berapa kali? Total kita sudah ngitung, ini ketemunya kan 80 juta lebih untuk yang terdampak, yang kena nih. 80 juta Penduduk yang kena manfaat. penduduk. Dan ini anggarannya kira-kira mencapai 400 Itu di sekolah. triliun. Berarti Iya, di sekolah ada yang dapat triliun. makan siang gratis, ada yang enggak dong. Loh, dapat. Tapi Terus? kalau yang menengah ke atas kan enggak dong. Ini kan gizi kita lihat juga. Jadi ini di sekolah-sekolah apa nih? Ya sekolah-sekolah yang menengah ke bawah, sekolah-sekolah yang negeri. Kan kita Sekolah-sekolah menengah ke bawah jumlahnya pasti lebih dari 80 juta bang, nggak mungkin. sudah kita hitung. Ada SD, ada SMP, ada SMA, sudah kita hitung. Udah ini udah dihitung Setiap semua. hari dikasih makan. Setiap hari dikasih makan. Jadi begini. Buset. Enggak, ini serius. Anggarannya berapa bang? Udah kita hitung 400 triliun. Tapi kita sebelum sampai 400 triliun per sampai sebelum anggaran Per bulan? Setahun. setahun. Sebelum ke anggaran kita sampaikan dulu ini esensinya. Karena kita bicara politik substansi nih. Ya. Bukan politik gimmick gitu. Nggak, kita memberikan apa nih? Maksudnya mengasih program supaya mereka malas terima makan nggak kerja. Oh enggak, nah anak Atau ini, gimana? ini. Itu tolong dijelaskan. Ini yang bahaya nih, ini yang Iya. bahaya. Jadi Karena terbukti. kalau kita lihat cuma dikasih Bener. kayak modal sembako cuma dikasih, besok lagi ini- dikasih ini BLT. Justru Itu- ini kesalahannya karena belum memahami situasi. Silakan teman-teman, karena kan pasti suka Google, ya kan, suka ngecek searching. Nah ada yang namanya School Meal Coalition. Ada 76 negara lebih dan inisiatif ini juga sudah diakui oleh PBB. Bagaimana dengan memberi makan siang gratis, satu membantu meningkatkan ekonomi bang. Apa nih ekonomi kita bilang? Pelan-pelan nih kita cerita. Ekonomi apa? Penyedianya itu yang bisa meningkat apa? Penyedia di sekelilingnya, ada pedagang, ada penyedia konsumsi dan macam-macam, itu satu. Yang kedua, banyak orang-orang ya teman-teman kita, saudara-saudara kita yang tidak mau sekolah karena aduh mending bantu cari makan orang tua. Tapi Oke. tenang, di sekolah dia sudah ada makan, dia akan cenderung ke sekolah. Akibatnya apa? Akan semakin banyak terpapar untuk mau ke sekolah. Karena kenyataannya bingung nih mau sekolah atau enggak. Mending Bang. bantu orang tua cari makan. Tapi begitu makan, dia dapat makanan nutrisi. Tapi SMA pasti itu kan sekolah. bukan pemilih, ini kan anak muda pemilih. Apa yang ditawarkan? Tenang dulu makanya. Ya anak-anak muda tuh senang bahwa dia bisa menjadi bagian dari inisiatif ini gitu ke depannya. Dan misalnya di antara anak-anak muda itu kan punya juga adik yang masih SD, masih SMP, masih SMA. Ya, yang di sini kan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Tadi kita sudah sampaikan mengenai diri sendiri, satu lapangan pekerjaan, yang kedua bantuan kepada UMKM, iya kan? Nah tetapi di luar itu ada hal yang lebih penting juga buat generasi kita. Karena bagaimanapun pandemi kemarin terbukti menunjukkan Oke. ada potensi lost decade. Ya. Nah ini anak muda sangat memahami ini. Jadi jangan melihat oh ini buat malas, bukan. Ada efek yang sudah terbukti di 76 negara dan ini ingin kita lakukan. Oke. Silakan School Meals Coalition silakan dicek betul. Manfaatnya luar biasa. Bukan Oke, buat anggarannya malas. 400 triliun setahun ya. Men-trigger ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan tadi kita tahu kalau kemiskinan untuk bisa lolos dari kemiskinan, jebakan kemiskinan itu pendidikan.
Oke. Dengan ini mereka terekspos dengan pendidikan, ada makan siang gratis, saya ke sekolah. Gitu. Dan Bang, orang tua mau nanya, pesan Bang. anaknya ke sekolah. Oke. Bang, ini ada gua yang mau minta percaya tolong. nggak itu? Saya Nggak, melihat gue mau Ini tanya ada. nih sama penonton. apapun sama jadinya Mas. program-program yang baik ya bagus-bagus saja. Berkuasa aja dulu. Kalau udah berkuasa baru lo bisa ngomong A B C D A B C D E. Ya, Kenapa? Karena itu semua berbanding lurus dengan kue. Kue anggaran kita mampu nggak menggratiskan semua hal. Begitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang namanya masih ide-ide besar semua positif. Oke. Nggak ada yang buruk. Jadi gue berharap itu sukses gitu aja. Iya. Jadi Oke. Makasih Bib. Enggak deh, gue mau buka ke penonton jadi nih. enggak, Oke, kita buka ke penonton. sebentar sebelum ke penonton tadi. Penonton. Gue cuman mau iniin aja nih, ya. Ransum makanan Iya, tahanan itu. itu aja dikorup. Tidak, iya. Oh, lapas di bawah kementerian apa ya? Lupa saya. Kumham. Loh. Oke. Iya. Yang gua lu tanya gua Kementerian aja. Abang itu. Kalau Itu- di bidang mitra komisi itu- 3 kasih gua. Iya. Gua jawab baik-baik. Lu mau jelasin semua itu dari kementerian mana kayak kita mau jelasin, ya itu sentimen lu. Gitu ya. Enggak, itu sentimen lu. Itu kedangkalan tadi. Itu sentimen lu. Kita mau jelaskan kalau rakyat suka, lu harusnya menang. Gitu loh. Kita nggak punya capres Bang 2014. No problem. Oh. Ya itu kegagalan lu dalam menciptakan kader. Kenapa lu nggak Aduh. punya? Kenapa lu nggak punya? Gitu loh, kegagalan lu. Kita fokus ngurus negara Kegagalan lu. soalnya. Ya sudah Fokus kegagalan ngurus lu. negara. Apapun itu kegagalan Jadi kalian menciptakan Jokowi kader. kesuksesan PDIP atau bukan? Oh PDI dong. Oh iya, Jokowi sukses loh ya. Jokowi Oh, iya. sukses loh, jangan diserang-serang Bang kalau sukses. Itu urusan lain.